Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitriana Araya. Hari ini saya akan membahas tentang komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan secara umum dapat didefinisikan sebagai studi dan praktik dari proses dan strategi komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan melalui sharing information for educational purpose. Menurut Society for Health Communication, komunikasi kesehatan didefinisikan sebagai ilmu dan seni yang menerapkan bukti komunikasi, strategi, teori, dan kreativitas untuk mempromosikan perilaku, kebijakan, dan praktik kesehatan. Biasanya kan informasi dan pesan kesehatan seringkali dianggap terlalu rumit untuk dipahami. Maka dari itu, penyedia layanan kesehatan harus bisa berkomunikasi dengan jelas dan efektif kepada pasien. Hal ini dibantu dengan penggunaan metode komunikasi agar dapat mengedukasi masyarakat terkait informasi kesehatan lebih tepat. Pada beberapa kasus tertentu, edukasi dari health communication ini dapat membantu pasien untuk menentukan tindakan apa sih yang perlu mereka lakukan demi kesehatan mereka sendiri. Ketika praktik ini berjalan dengan efektif, maka hal ini akan berguna untuk menghubungkan dokter dan pasien pada level pemahaman yang sama. Dalam konteks ilmiah, komunikasi kesehatan mencakup pemanfaatan jasa komunikasi untuk menyampaikan pesan seputar kesehatan yang nantinya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan berhubungan dengan kesehatan individu dan atau masyarakat. Study of Health Communication meneliti bagaimana informasi kesehatan dihasilkan, disebarluaskan, dan diterima oleh berbagai audiens, serta bagaimana informasi ini mempengaruhi individu, komunitas, lembaga, dan kebijakan publik. Studi ini menggunakan teori komunikasi sekuler, di mana studi ini tidak hanya spesifik untuk konteks kesehatan, tetapi juga relevan dalam memahami bagaimana pesan diterima dan diproses. Dengan menggunakan pendekatan komunikasi strategis, diharapkan agar penyampaian informasi kesehatan yang telah dirancang khusus dapat mencapai tujuannya. Misalnya, bisa mengubah perilaku masyarakat tentang kesehatan atau bahkan menciptakan kebijakan baru seputar kesehatan. Study of Health Communication penting dilakukan karena dapat meningkatkan efektivitas program kesehatan melalui berbagai macam kegiatan yang dibuat berdasarkan program tertentu seperti campaign-campaign tentang AIDS atau cancer dan lain sebagainya. Kemudian, penting dilakukan untuk mendukung kebijakan kesehatan melalui informasi yang didapatkan dari proses komunikasi tersebut, yang pada gilirannya dapat membantu petugas kesehatan untuk menyusun dan mengadvokasi kebijakan kesehatan berbasis bukti dan real case dari pasien. Hal ini, study of health communication ini juga penting dilakukan untuk edukasi purpose, di mana health communication dilakukan agar petugas kesehatan dimudahkan dalam upaya berkomunikasi mengenai penyakit dan pengobatannya kepada pasien. Jadi pasien tuh lebih paham gitu dengan apa yang dibahas oleh petugas kesehatan. Kemudian, health communication memiliki dua metode, yaitu metode interpersonal dan komunikasi massa. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antar individu atau kelompok kecil secara langsung yang memungkinkan adanya interaksi dua arah yang lebih personal. Contohnya konseling kesehatan yang biasanya dilakukan oleh para profesional di bidangnya, seperti dokter yang berperan sebagai konselor kesehatan berbicara langsung dengan pasien untuk memberikan informasi, dukungan, dan panduan tentang masalah kesehatan yang sedang dikonsultasikan. Konseling bertujuan untuk membantu pasien memahami lebih lanjut tentang penyakit mereka, pengobatan yang perlu dilakukan, dan gaya hidup yang harus dijalani. Konseling tidak hanya digunakan untuk kesehatan fisik, namun juga mental. Konseling ini biasanya dilakukan oleh berbagai macam profesional seperti dokter, psikiater, psikolog, perawat, dan konselor kesehatan lainnya.
Kemudian contoh selanjutnya adalah home visit yang biasanya dilakukan oleh perawat dengan melakukan kunjungan langsung untuk mendengar keluhan, memberikan edukasi, memantau kondisi kesehatan, dan membantu pasien serta keluarga mencapai kemandirian dalam menjaga kesehatan. Selanjutnya adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok biasanya dilakukan oleh penderita penyakit kronis. Metode ini dianggap cukup relevan dan efektif, di mana anggota bisa berbagi pengalaman dan informasi dari fasilitator terkait penyakit kronis. Melalui kelompok ini, pasien akan mendapatkan informasi baru seputar penyakit mereka dan cara hidup sehat serta dukungan emosional. Oke, selanjutnya adalah metode dengan komunikasi media massa. Komunikasi media massa adalah penyebaran informasi kepada audiens yang lebih luas melalui media massa. Metode ini bertujuan untuk menjangkau banyak orang sekaligus. Yang pertama, contohnya tuh kayak podcast. Sekarang lagi viral kan di YouTube tentang podcast kesehatan. Biasanya podcast ini berisikan edukasi kesehatan yang dijelaskan oleh narasumber yang merupakan dokter atau psikiater yang ahli di bidangnya. Mereka menggunakan bahasa yang lebih familiar agar mudah dipahami oleh berbagai macam kalangan. Kemudian contoh lainnya adalah campaign kesehatan yang bisa dilakukan melalui berbagai macam media massa seperti iklan di televisi, radio, koran, dan internet untuk menyebarkan pesan kesehatan, atau bisa juga dilakukan langsung di tempat dengan mengumpulkan massa di suatu tempat. Kayak contohnya campaign tentang kesehatan di sekolah atau di kantor dan lain sebagainya. Biasanya itu dilakukan dengan program yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian adalah memanfaatkan media sosial menggunakan berbagai macam platform, seperti contohnya postingan Instagram untuk menyebarkan informasi kesehatan tentang dampak buruk merokok untuk perokok aktif maupun pasif, seperti gambar tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan awareness terhadap kesehatan, pola hidup sehat, dan penyakit yang sedang dibahas. Kemudian yang terakhir, contohnya adalah poster dan pamflet yang bisa kita lihat di tempat umum, kayak contohnya puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Bahasan kita yang terakhir adalah benefit and use of health communication from a communication studies perspective. Yang pertama, hal ini komunikasi kesehatan ini dapat berguna untuk meningkatkan awareness dan pemahaman. Komunikasi kesehatan bermanfaat untuk menyebarkan informasi yang akurat kepada publik. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang apa sih masalah kesehatan yang sedang terjadi pada mereka, terus resikonya apa aja dan cara mencegahnya apa saja. Kemudian dapat meningkatkan literasi kesehatan. Health communication dapat meningkatkan literasi kesehatan masyarakat yang pada gilirannya akan membantu mereka untuk membuat keputusan yang tepat dan lebih baik terkait dengan kesehatan mereka. Kemudian edukasi pasien melalui komunikasi terbuka. Dengan komunikasi terbuka, pasien dan petugas kesehatan dapat menggunakan komunikasi efektif untuk sharing tentang informasi tersebut. Kayak contohnya, petugas kesehatan dapat mendidik pasien tentang kondisi kesehatan mereka. Hal ini nantinya akan meningkatkan hasil kesehatan dan pengelolaan penyakit yang jauh lebih efektif. Kemudian mendorong perubahan perilaku. Komunikasi dari sisi komunikasi interpersonal dalam konteks kesehatan memungkinkan petugas layanan untuk memberikan saran dan dukungan yang lebih personal, yang seringkali dinilai lebih efektif dalam perilaku individu.
Kemudian untuk komunikasi massa bisa dilakukan melalui campaign yang terprogram itu tadi. Health communication dapat mendorong perubahan perilaku yang positif seperti peningkatan vaksinasi atau adopsi gaya hidup sehat dan lain sebagainya. Yang terakhir dapat mengelola krisis kesehatan. Dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19 kemarin, komunikasi kesehatan sangat amat berperan penting dan berperan besar dalam menyebarkan informasi dengan cepat dan jelas, tentu saja dengan akurat, untuk mengurangi kepanikan dan memastikan bahwa masyarakat tahu dan paham tindakan apa sih yang perlu mereka lakukan, baik itu pencegahan ataupun tindakan-tindakan tepat lainnya. Sekian pembahasan saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan informasi yang saya berikan. Terima kasih, sampai jumpa.